ditendang, diinjak hingga pecah berantakan. Meski sudah memohon belas kasih dan menjelaskan, Po Antui malah menjadi rahang dahlan terhantam. Topo Budil saat melindungi keluarganya. Bakar gubuknya, perintah serdadu Po Antui. Kepada teman-temannya, dia orang serdadu. Menyalakan korek api mengarah ke atap yang terbuat dari daun nipah karena lembab oleh embun. Atap nipah itu tidak terbakar. Jumpa lagi di part 3 Bedah Buku. Cinta bersemi di seberang tembok bab 2. Ketegangan di sekolah setelah 3 tahun sejak penyiksaan oleh Po Antui. Yusuf bersama orang tuanya serta kedua adiknya tetap mengungsi di daerah pedalaman. Segala penderitaan mereka alami. Untungnya, soal makan tidak terlalu rawan karena Organisasi Pertahanan Rakyat Semesta Peres mendistribusikan pangan secara merata. Yang riskan urusan sekolah Yusuf dan kedua adiknya tidak sempat menjadi murid sekolah, hanya belajar secara darurat. Begitu berlangsung pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal 31 Desember tahun 1949 oleh Belanda, Dahlan dan keluarganya bersiap kembali ke kota. Dahlan mendapat instruksi dari wakil residen kembali ke Medan bertugas lagi di kantor pos. Mereka menempuh jarak 3 hari berjalan kaki. Walaupun Dahlan segera melapor ke kantor pos dan menyodorkan instruksi wakil residen, kepala kantor pos tidak bisa menerimanya untuk kerja. Harus tunggu bubarnya RIS menjadi republik. Barulah Dahlan bisa diterima menjadi pegawai. Dan ini menjadi sebab Yusuf dan adiknya terlambat masuk ke sekolah. Direktur sekolah mengerti mengapa Yusuf yang sudah berusia 16 tahun baru masuk SMP kelas ke-1. Sedang murid lain lebih muda dari Yusuf mereka. Tidak pernah mengalami pengungsian. Mereka kurang mengerti orang sebesar Yusuf. Masuk di kelas 1 SMP. Ada prasangka Yusuf dianggap anak yang bodoh, karena bukankah orang sebesar itu sepantasnya duduk di bangku SMA. Yusuf menjadi bahan olokan. Ditambah gerak-gerik Yusuf seperti anak dusun yang baru turun ke kota. Amir Syah adalah salah seorang yang paling senang mengolok Yusuf satu pagi. Dia Nurdin dan Faisal Amir Syah meningkatkan olokannya terhadap Yusuf. Mereka mengerjai Yusuf dengan boneka serdadu Belanda, membuka trauma Yusuf hingga Yusuf terkaget mengelak menghindar. 3 orang itu tertawa. Mengetahui dirinya dikerjai oleh Amir Syah dan 2 orang temannya, Yusuf naik pitam dan dengan cekatan menghampiri ke 3 orang yang mengerjainya. Tanpa basa-basi Yusuf menghajar mereka. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Meski dia harus melawan ketiga orang, Yusuf tidak peduli. Mereka sudah kelewat batas dengan olokan mereka kepadanya. Selama ini dia bersabar karena ingin serius mencari ilmu di sekolah. Tak perlu waktu lama bagi Yusuf mengalahkan mereka. Terlihat ketiga orang itu tak berdaya. Mereka terkapar. Amir Syah dan Faisal menangis. Murid yang menyaksikan terpukau dengan Yusuf. Yusuf berteriak, "Ini bukan zaman Belanda, kita sudah merdeka," tegasnya. Hingga direktur sekolah pun mengetahui. Direktur sekolah pun memanggil keempat orang itu. Sebelumnya, kepala sekolah sempat bertanya kepada Sugondo, ketua kelas 3 yang sempat menyaksikan perkelahian tadi. Sugondo pun menceritakan kejadiannya, di mana Amir Syah dan kedua temannya sengaja mengerjai Yusuf dengan boneka serdadu Belanda. Jadi begini Pak,
Lalu begitu terus begini, terus begitu. Mengetahui dirinya dipanggil direktur sekolah, Yusuf berbicara dalam hati, bisa jadi aku dikeluarkan dari sekolah. Duga Yusuf membayangkan kemungkinan yang paling berat, namun langkahnya mantap menuju kantor direktur sekolah. Dugaan Yusuf salah. Ternyata direktur sekolah mempersilahkan Yusuf dengan ramah. Yusuf mematuhi arahan dari direktur itu. Direktur pun bicara, Yusuf, saya sudah mengetahui pengalaman. Yusuf, saat pengungsian dari ayah Yusuf, saya paham perasaan kamu terhadap Belanda. Direktur meminta Yusuf untuk dapat secepat mungkin melupakan traumanya, meski tak mudah. Dan juga beliau meminta Yusuf memaafkan Amir Shah dan kedua kawannya. Yusuf menjawab, asal mereka tidak memperolok saya bersedia. Syarat dari Yusuf. Amir Shah dan kedua kawannya pun mengakui mereka bersalah dan meminta maaf kepada direktur, terutama kepada Yusuf. Mereka pun berbaikan, mereka saling menjabat tangan. Dengan kejadian ini, Yusuf pun terkenal dan disegani di sekolah. Jadi begitu ya guys, ternyata kasus bullying di sekolah masih ada hingga zaman sekarang. Entah siapa yang salah dalam hal ini, yang pasti baik pihak sekolah maupun keluarga atau lingkungan sekitar rumah wajib memperhatikan hal ini. Lanjut part 4 ya guys. Terima kasih sudah menonton. Pastikan sudah subscribe, like, dan komen serta share video ini ke seantero sosial media. Salam NKRI harga mati. Elok menyapa, cinta bersemi di seberang tembok, isyarat menyatunya dus insan, meski terhalang perbedaan. Terbasuh luka di hati saat wajah elok menyapa, cinta bersemi di seberang tembok, isyarat menyatunya dus insan, meski terhalang perbedaan. Di bawah langit biru yang luas, bersinar harapan di setiap langkah. Bagian Indonesia Center membawa mimpi, mendidik jiwa, merajut budaya sejati. Bersama kita bangun masa depan, generasi gemilang penuh harapan. Cinta budaya, jiwa yang menyala, bagian Indonesia cahaya jiwa kita. Dalam pelukan nilai dan tradisi, kami berjuang untuk generasi, menyebar ilmu, menumbuhkan cinta, membawa bangsa pada cahaya nyata. Bersama kita bangun masa depan, generasi gemilang penuh harapan. Cinta budaya, jiwa yang menyala, bagian Indonesia cahaya jiwa kita. Langkah kecil jadi besar arti, bersama hati kita raih mimpi. Dalam senyum anak-anak negeri, tepat janji takkan berhenti. Bersama kita bangun masa depan, generasi gemilang penuh harapan. Cinta budaya, jiwa yang menyala, bagian Indonesia cahaya jiwa kita. Bagian Indonesia Center, pelita hati, menerangi jalan untuk negeri.
menerangi jalan untuk negeri